Film dibuka dengan memperkenalkan Arthur yang juga dikenal sebagai Aquaman. Kami mengetahui bahwa hidupnya telah berubah total. Dia telah menjadi Raja Atlantis. Ia menikah dengan Mera, yang merupakan putri raja kerajaan lain. Dan sekarang mereka juga mempunyai seorang putra. Kini cerita bergeser dan sampai pada penjahat film ini, bernama Black Manta. Ayahnya telah meninggal, tapi dia selalu menganggap Arthur bertanggung jawab atas kematiannya. Karena itulah Black Manta tetap memutuskan untuk membalas dendam pada Arthur. Dia juga membuat pakaian kuat khusus untuk dirinya sendiri. Dan dia juga menunggu ini. Setelah kostum ini selesai, saya akan bertarung dengan Aquaman. Setelah ini, kita menemui seorang dokter yang juga seorang ilmuwan kelautan. Artinya, dunia bawah laut. Dan sekarang dia sedang melakukan penelitian tentang Atlantis. Dia berusaha menemukan Atlantis dan pergi ke sana, dan membawanya ke dunia luar di depan semua orang. Sehingga ia bisa membuktikan bahwa dunia seperti Atlantis benar-benar ditemukan. Dengan penelitian Atlantis ini, para ilmuwan tersebut pernah pergi ke Antartika, dan mereka mulai berusaha menemukan sesuatu di tengah salju di sana. Tapi kemudian monster seperti oktopus menyerang para ilmuwan dan tim mereka. Karena dia juga punya tentakel yang besar. Itulah sebabnya para ilmuwan terjebak di sana bersama tim mereka. Itu sebabnya dia mengirimkan sinyal ke temannya yang lain, dan meminta bantuan. Kemudian salah satu temannya datang membantunya. Yaitu Manta Hitam. Orang-orang ini bekerja bersama. Setelah datang, Manta Hitam menyelamatkan nyawa para ilmuwan dan rekan-rekan mereka. Tapi dia sendiri mulai meneliti di sini. Untuk itu dia mulai melangkah lebih jauh ke bawah salju. Setelah mencapai kedalaman yang lebih dalam, dia melihat trisula hitam yang rusak. Dan sekarang saat Black Manta mengambil trident yang rusak dan bergabung dengannya, dia mulai melihat pemilik aslinya, yang bernama Cordex. Dia tampak sangat cerdas dan tangguh. Dia mengatakan dalam ingatan Manta Hitam bahwa, karena kamu telah bergabung dengan trisulaku yang rusak, maka sekarang kamu akan menjadi sangat kuat. Selain itu, Anda juga bisa membalas dendam pada Aquaman musuh Anda, dan Anda dapat melakukan semua yang ingin Anda lakukan. Sekarang kita tahu bahwa situasi di dunia sudah semakin memburuk. Karena pemanasan global semakin meningkat. Tsunami dan banjir terus berdatangan. Oleh karena itu, selain dunia luar, ada banyak kesulitan di dunia laut juga. Karena semua ini, makhluk laut perlahan-lahan mati. Melihat semua itu, ada pertemuan Dewan Atlantik, yang juga melibatkan Arthur. Di sini Arthur mengajukan tawaran ini di depan semua dewan yang harus kita temui dan bicarakan dengan orang-orang di dunia luar. Dan kita harus berbagi teknologi canggih kita dengan mereka, sehingga dunia luar juga bisa berkembang seperti ini. Dan kemudian mereka juga bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi jelas tidak ada yang setuju dengan hal ini. Semua dewan mengatakan hal ini tidak boleh terjadi. Di sana, kostum Black Manta sudah benar-benar siap. Dan sekarang dia hanya ingin masuk ke Atlantis, dan mencuri Orichalcum. Sekarang Orichalcum adalah sejenis logam yang ditemukan di kerajaan Atlantis, yang cara kerjanya seperti bensin. Selain itu, Orichalcum juga mempunyai banyak manfaat. Jadi sekarang Black Manta memasuki Atlantis bersama timnya untuk mendapatkan Orichalcum. Dan menyerang di sana. Sekarang melihat kehancurannya, Mera pergi ke Black Manta untuk menghentikannya. Karena dia menjadi kuat dengan mengenakan pakaian baru yang kuat ini, dia menyerang Mera dan melukainya, menyebabkan dia pingsan. Manta Hitam kembali mendatangi Mera. Sebelum dia bisa menyerangnya lagi, Arthur datang ke sini. Untuk menyelamatkan istrinya, ia mulai melawan musuhnya Black Manta. Dan beginilah cara mereka bertengkar hebat. Saat di tengah pertarungan, tim Black Manta mengirimkan sinyal kepadanya. Bahwa dia memahami bahwa tim saya telah menemukan Orichalcum. Artinya dia bisa kembali sekarang. Jadi meninggalkan pertarungan di tengah, dia pergi dari sini. Ia pun berhasil melarikan diri dengan selamat. Kondisi Mera sangat buruk saat Ibu Arthur mendatangi mereka. Ibu Arthur memberitahunya bahwa ini masalah pemikiran. Jika Black Manta benar-benar datang ke sini untuk mengambil Orichalcum di Atlantis, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar ini, Arthur berkata kepada ibunya, maka kita akan membutuhkan bantuan saudaraku Orm dalam hal ini. Tapi kenapa? Jawab Arthur, karena kakakku Om tahu betul tentang Atlantis dan juga Orichalcum. Dia tahu seluruh sejarah Atlantis. Mendengar ini, kata Ibu Arthur, tapi Om terjebak di kerajaan lain, penjara nelayan. Lalu bagaimana dia bisa datang? Arthur menjawab, aku sendiri yang akan pergi ke kerajaan nelayan dan mengeluarkan Orm dari penjara. Dia melakukan ini, dia langsung masuk ke penjara nelayan. Segera dia menemukan Orm. Orm dibawa keluar dari sana. Namun sebelum mereka pergi dari sini, Orm dikepung oleh penjaga kerajaan nelayan. Kondisi Om kini semakin memburuk, karena dia tidak diberi makanan yang layak di sini. Karena itu, tubuhnya menjadi sangat lemah. Namun begitu dia keluar, dan air laut menyentuh tubuhnya, dia menjadi sehat dan kuat seperti sebelumnya. Dia juga mempunyai kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Itu sebabnya Om sendirian bertarung dengan para penjaga. Dia mendominasi mereka. Dia membunuh semua penjaga dalam satu pukulan. Setelah itu kedua bersaudara itu pergi dari sini. Di perjalanan, sambil berbincang, keduanya saling bercerita tentang kehidupan mereka. Arthur memberitahu Orm, aku lelah menjadi Raja Atlantis.
Sekarang saya bosan dengan pekerjaan ini. Namun setelah mendengar ini, Orm cukup terkejut. Dia menceritakan pada Arthur, aku juga sudah berusaha menjadi raja, sejak kecil untuk mendapatkan tahta seorang raja. Tapi Anda mendapatkan tahta itu. Anda bahkan tidak peduli dengan tahta. Hal ini cukup aneh dan menakjubkan. Setelah itu keduanya langsung menemui Raja Ikan, dan bertanya kepadanya tentang manta hitam. Yang mana Kingfish membalas keduanya, bahwa Anda bisa mendapatkan manta hitam di sebuah pulau. Pulau ini berada di wilayah selatan. Dan setelah mendengar hal tersebut, kedua bersaudara itu pergi ke daerah selatan untuk pergi ke pulau itu. Namun ketika mereka datang ke sini, mereka melihat seluruh pulau telah berubah. Tampaknya dengan membakar ori calcum, asapnya telah menyebar ke sini. Karena itu, pepohonan, tumbuhan, dan bahkan hewan di sini telah bermutasi sepenuhnya. Karena itu ukurannya bertambah banyak. Bahkan tikus-tikus di sini sudah menjadi sangat besar. Ukurannya seperti gajah. Seorang ilmuwan diperlihatkan, yang kini berada di lokasi manta hitam. Di sini ketika ilmuwan melihat trisula hitam yang rusak, dia mengambilnya tanpa berpikir. Dan sekarang begitu dia menyentuhnya, ilmuwan itu juga mulai melihat kodeks itu di benaknya. Yang memberitahu ilmuwan tersebut untuk melakukan hal yang salah, seperti yang dia katakan pada Black Manta. Tapi kemudian manta hitam datang ke sini. Dia mengambil trisula hitam dari ilmuwan tersebut dan berkata, ilmuwan, Anda ingin tahu apa tujuan saya, bukan? Jadi dengarkan, tujuan saya adalah membunuh Arthur dan seluruh keluarganya. Dan jika saya harus berhadapan dengan iblis untuk melakukan ini, maka saya bersedia melakukannya. Kemudian kami melihat manta hitam sedang mencari tempat ini. Arthur dan Orm juga datang ke sini, yang bertemu dengan para ilmuwan segera setelah mereka tiba. Karena dia mengerti bahwa Arthur dan Orm berasal dari Atlantis, dia memberitahu mereka bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan Atlantis juga. Bersamaan dengan itu, ilmuwan tersebut juga memberitahu mereka tentang trisula hitam. Dan begitu dia menyentuhnya, kenangan akan pemilik Trident Codes mulai muncul. Mereka sedang berbicara satu sama lain. Lalu orang-orang dari tim Black Manta menyerang Arthur dan Orm. Namun kedua bersaudara ini, dengan berani mulai bersaing dengan mereka. Hal ini sangat memukul mereka, hingga kemudian Black Manta datang ke sana. Dia juga mengenakan setelan lengkapnya. Dan sekarang dia mulai bertarung dengan keduanya. Namun sementara itu, Orm secara tidak sengaja menangkap trisula hitam itu. Karena itu, dia juga mulai melihat kenangan akan Codes. Jadi karena semua ini, untuk sementara, perhatian Orm teralihkan dari pertarungan. Memanfaatkan hal ini, manta hitam menyerangnya. Dia juga banyak terluka karena tidak menyerang. Dan kini Black Manta bertarung dengan mereka berdua. Bahwa dia mulai membebani mereka. Nah ketika manta hitam sepertinya akan membunuh mereka berdua, barulah ayah merah datang ke sini, yaitu Raja. Siapa yang datang dan menolong keduanya, dan membawa mereka pergi dari sini. Setelah menempuh perjalanan jauh dari sini, mereka sampai di tempat yang aman. Om memberitahu mereka segalanya tentang trisula hitam. Ayah Arthur adalah orang yang mencari Atlantis. Dia juga memiliki trisula yang kuat, yang kini bersama putranya Raja Arthur. Namun King, yaitu ayah Arthur, juga memiliki saudara laki-laki yang tidak lain adalah Codes. Dan dia membuat trisula hitam ini. Sekarang, sama seperti ayah Arthur, Raja, yang memerintah kerajaan Atlantis, Codes memerintah kerajaan lain. Yang merupakan kerajaan yang sepenuhnya gelap, yaitu terdapat makhluk dan monster berbahaya. Namun masalah dimulai ketika Codes menunjukkan wujud aslinya. Sebenarnya, Codes ingin dia mencuri ori calcum milik Atlantis. Dan menjadi lebih kuat. Sampai batas tertentu, dia melakukan hal ini. Tapi dengan melakukan ini, Atlantis dan makhluk laut lainnya mati. Selain itu, penyakit juga menyebar di Atlantis. Sekarang, melihat situasi seperti itu, ayah Raja Arthur menentang Codes. Dan menyuruhnya untuk menghentikan semua ini. Tapi Codes menjadi sangat gila karena mabuk kekuasaan. Dia harus memberontak melawan saudaranya, Raja. Begitu hal itu terjadi, perang pun dimulai di antara mereka berdua. Namun dalam perang tersebut, King mengalahkan Codes dan memenjarakannya. Sekarang, dia dipenjara di sana selamanya dan tidak pernah keluar. Untuk ini, King menggunakan darahnya. Akibatnya, Codes dikurung di penjara ajaib. Tempat yang mustahil untuk keluar. Belakangan, Om menceritakan bahwa saat ini, Codes terjebak di pikiran Black Manta melalui ingatan. Karena dia ingin bebas dari penjara dengan memanfaatkannya. Mendengar ini, Ibu Arthur dan Om memahami seluruh masalahnya. Dia mulai memberitahu mereka bahwa saya tahu tentang Codex. Dan caranya, Raja menggunakan darahnya untuk memenjarakannya. Sekarang untuk bisa bebas dari penjara, dia membutuhkan darah seseorang dari generasi Raja, kapanpun Codes bisa bebas. Artinya mereka yang memiliki darah Raja di dalamnya. Darah Raja hanya ada pada rakyat keluarga kerajaannya. Mendengar semua itu, Arthur paham bahwa nyawa anakku dalam bahaya. Jelas, putranya adalah sasaran termudah bagi Black Manta. Siapa yang bisa dia bunuh dengan mudah? Maka ia pun segera datang ke rumahnya, dan melihat semuanya telah hancur. Rumah terbakar, anak hilang, dan seorang pria terluka di sana. Ketika ditanya, pria itu berkata bahwa manta hitam datang ke sini, dia menyebabkan semua kehancuran ini dan mengambil putramu, yang semakin memperjelas bahwa kecurigaan Arthur memang benar.
Jadi sekarang Arthur dan Om pergi menyelamatkan putranya. Namun sebelum itu, ibu mereka menyadarkan mereka, bahwa ingatlah satu hal, kalian bersaudara, apapun yang terjadi, kalian harus saling mendukung. Mereka datang langsung ke tempat Black Manta dan menyerang di sana. Tapi monster besar juga menyerang mereka, sisanya selamat, tapi ayah merah terjebak di sana. Kemudian Om pergi dan membantunya. Dan mengeluarkan mereka dari cengkeraman monster itu. Melihat hal tersebut, ayah merah paham, bahwa Orm yang selama ini aku salah pahami, dia adalah orang yang sangat baik. Di dalam, manta hitam membawa putra Arthur bersamanya. Ilmuwan juga ada yang melihat seorang anak kecil, dan berpikir untuk menyelamatkannya, jadi dia mengambil anak itu dan mulai melarikan diri dari sini. Tapi Black Manta, yang melihatnya, menyerang ilmuwan tersebut dan melukainya. Dan merebut anak itu. Dan sekarang saat Black Manta bergerak maju untuk membunuh anaknya, Arthur datang ke sini, yang menantangnya untuk bertarung. Pertarungan mereka sangat intens sebelumnya, tapi kemudian manta hitam mulai mengalahkan Arthur. Karena dia bukanlah manta hitam melainkan Cordex di dalam dirinya. Black Manta telah sepenuhnya mengalahkannya. Namun memanfaatkan kesempatan itu, mereka kabur bersama anaknya. Tapi kemudian Black Manta melihatnya pergi, dan menyerangnya dengan Black Trident miliknya. Namun sebelum Trident mengenai merah, Orm menangkapnya terlebih dahulu. Dan dengan cara ini, dia menyelamatkan nyawa merah dan anaknya. Namun hal ini juga mempunyai efek sebaliknya, karena saat Orm menyentuh Trisula hitam, Cordex juga mulai mengendalikan pikirannya. Dia mulai menunjukkan padanya terhadap saudaranya, bahwa saudaramu Arthur telah melakukan banyak kesalahan padamu. Padahal, kamulah yang pantas menjadi Raja Atlantis, bukan Arthur. Jadi sekarang Orm menyerang Arthur. Namun di sini Arthur yang telah memahami segalanya, tidak berbalik dan menyerang, melainkan mulai menjelaskan kepada saudaranya untuk sadar, dan mengendalikan diri. Kemudian Om melakukan hal yang sama. Begitu dia menguasai dirinya, dia pun teringat perkataan ibunya. Bahwa kalian berdua adalah saudara. Anda harus saling mendukung apapun yang terjadi. Namun sementara itu, Cordex mengambil keuntungan dan mulai membebaskan dirinya. Dengan melakukan ini, tubuhnya mulai hidup. Tepat pada saat ini, Orm meninggalkan Black Trident. Sekarang sudah terlambat, karena Cordex telah dibebaskan dengan menghidupkan kembali dirinya sendiri. Dan sekarang melihat Cordex di depannya, Arthur menyerangnya dengan Black Trident miliknya. Namun Cordex dengan mudah menangkap Black Trident miliknya dan mencoba menyerang Arthur. Namun sebelum itu, Arthur mematahkan Trisula hitamnya dengan bantuan Trisulanya. Dan mengenai Cordex, yang akhirnya membunuhnya bersama dengan Trident miliknya. Segera. Setelah selesai, seluruh tempat mulai dihancurkan. Perlahan, semua tempat ini mulai rusak. Dan kemudian manta hitam terkubur di bawahnya. Namun dalam kesulitan yang sama, Arthur mengangkat tangannya untuk membantunya. Namun Black Manta menolak sambil mengucapkan terima kasih. Saya tidak butuh bantuan Anda. Saya lebih memilih mati daripada menerima bantuan dari Anda. Oleh karena itu, manta hitam mati di sana. Karena Arthur dan teman-temannya yang lain berangkat dari sana. Di sini Arthur berkata kepada Orm bahwa sekarang kamu bebas. Anda tidak perlu masuk penjara lagi. Karena di penjara nelayan, kami akan mengatakan bahwa Anda telah dibunuh di sini. Dan sekarang kamu pergi dari sini dan jalani hidupmu dengan bebas. Setelah ini, Orm sepenuhnya menganggap Arthur sebagai saudaranya. Karena kesalahpahaman mereka telah terselesaikan. Dan Cordex berkata bahwa Anda adalah tipe raja yang dibutuhkan Atlantis. Ini adalah kerajaanmu. Kemudian kita melihat bahwa Arthur membawa Atlantis ke hadapan dunia. Datang ke dunia luar. Dia menceritakan segalanya tentang kerajaan ini. Ia juga mengatakan bahwa mulai saat ini, kami akan membagikan teknologi Atlantis kepada dunia. Agar kita bisa bersama-sama menjadikan dunia lebih baik. Kehidupan Arthur berjalan seperti ini. Artinya, dia tinggal di Atlantis dan dunia luar.